kalau begitu kita belajar terbang ke Provinsi Bali. Ini mungkin teman-teman perlu mendapatkan background ya. Provinsi Bali ini memiliki keunikan budaya yang luar biasa. Jadi basis pemerintahannya itu menggunakan desa adat yang saya kira menjadi kekuatan terbesar, dan ini memang agak berbeda dari provinsi lain. Ini hampir mirip-mirip dengan Minangkabau tadi saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan nanti ada inspirasi dari Provinsi Bali. Pak Yahya Ansori. Ya, terima kasih Mas Inang. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada KPA DKI Jakarta. Saya cerita saja tentang lesson learned atau best practice apa yang dikemukakan Mas Inang tadi mengenai pendekatan desa adat dan bagaimana partisipasi Krame atau teman-teman adat di Bali dalam rangka KTT Zero ini. Ya, nah teman-teman sekalian, jadi KPA termasuk KPA Bali dan KPA Jakarta ini tugasnya sebenarnya memang sebagaimana kata Pak Sekretaris tadi, Dr. Sarip, adalah sebagai koordinasi, fasilitasi, inisiasi, dan advokasi. Jadi kita kadang-kadang kalau bersama OPD, kita memang koordinasi seluruh komponen upaya penanggulangan itu berjalan efektif. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, jadi Bali memiliki keunikan ketika dulu KPAN menyelenggarakan komitmen Sentani di Papua, maka KPA Bali segera menyusul dengan komitmen Sentani tahun 2004 yang diprakarsai almarhum Prof. Wirawan ya dan Prof. Tuti. Nah, di sini ada 8 kesepakatan, tapi yang penting di sini adalah seluruh kabupaten kota dan provinsi dia akan mendukung pendanaan dan juga regulasi. Lanjut. Nah, lahirlah dari komitmen Sanur itu Perda 3/2006 yang hari ini sedang sebenarnya kalau nggak ada era COVID sebenarnya mau diperbarui, sedang dikaji oleh teman-teman akademisi dan dewan kita di Bali. Lanjut. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kita diminta sebenarnya fokus kepada bagaimana mengembangkan Promkes ini. Promkes itu di Bali yang penekanannya adalah sebenarnya pada pemuka agama Toma ya di saat. Tapi kami punya semua. Jadi betul kata Mas Inang, kita memang punya Banjar itu di bawah naungan Majelis Desa Adat di tingkat provinsi, kabupaten dan juga sampai desa gitu ya. Programnya yang namanya KDPA. Kader Desa Peduli Aid. Jadi kita menggerakkan masyarakat desa adat itu untuk melakukan penanggulangan ini. Kemudian yang kedua, kekuatan kita juga menggerakkan populasi kunci atau teman-teman komunitas di lapangan itu adalah teman-teman LSM Peduli Aid. Kita punya namanya Forum Peduli Aid Bali. Kemudian yang ketiga, di teman-teman siswa di sekolah kita punya pasukan khusus namanya KASPAN untuk di teman-teman mahasiswa. Nah, KASPAN atau KMPA ini punya sejarah khusus karena kita di Bali dulu tahun 2000, kebetulan saya sebagai pilot project-nya di waktu di Udaya itu kita rintis dengan melatih para guru sehingga ada jaringan guru di seluruh kabupaten kota pembina KASPAN dan juga sekolah SMP dan SMA itu sebagai untuk upaya edukasi di tingkat sekolah baik ekstra maupun intra. Kemudian yang keempat, kita punya pasukan yang namanya KJPA. Jadi di samping KDPA di tingkat desa, KASPAN di tingkat sekolah, teman-teman wartawan sejak HCPI atau OSED di Bali tahun 2000-an, kita juga sudah mengkreat namanya kelompok teman-teman jurnalis ini yang fungsinya adalah bagaimana memberitakan dan menyebarluaskan KIE dan informasi itu. Dan terakhir adalah komunikasi
informasi kepada masyarakat umum itu yang dilakukan oleh baik teman-teman dari OPD, PKK, yaitu poster itu punya concern sendiri dengan pendekatan keluarga, dan juga tentu saja teman-teman di jaringan layanan kesehatan. Lanjut, Pak. Oke, ini KDPA, teman-teman sekalian. Jadi di Bali ada sekitar 1.447 desa pakraman, mungkin sekitar 20-35% kita sudah latih di seluruh penjuru Bali ini. Nah, itu ada petanya. Jadi ada jumlah bagaimana berapa mereka kader di sana. Dan sebelum pandemi ini tahun 19 kemarin, kita pernah evaluasi bagaimana keberadaan mereka, dan ternyata dengan desa adat mereka masing-masing, mereka juga sustainable dan bergerak untuk melakukan edukasi di seluruh wilayah Bali ini. Nah, eksistensi desa adat ini diperkuat dengan Perda, di samping Perda nomor 3 tadi, ada Perda nomor 4 tahun 19. Ini juga bagaimana desa adat itu menyehatkan keramainya atau warganya yang hari ini tentu saja prioritasnya di era COVID, di pandemi, tetapi juga sebelumnya juga HIV/AIDS. Jadi menyehatkan kesehatan termasuk HIV/AIDS ini untuk sosialisasi di tingkat Banjar, untuk bahkan sampai mendampingi dan membantu susu, gitu ya. Kemudian di seluruh kabupaten kota sudah berdiri KDPA itu dengan instruksi Gubernur tahun 19 ini, yang kedua ini, itu juga cukup efektif. Bagaimana merawat, Pemda Bali merawat kekuatan adat itu untuk penanggulangan AIDS. Kemudian Majelis Desa Adat di Bali sejak tahun 2015-16 itu sudah mengkrit sebuah KI edukasi nyiraman layon ini, jadi pedoman bagaimana menangani jenazah itu secara adat, itu dengan upacara dan sebagainya. Tadi filenya sudah saya share ke Mas Sugi. Kalau perlu nanti bisa menjadi praktis, bahwa itu juga cukup efektif untuk mereduksi stigma. Jadi yang tadinya masyarakat Banjar itu menolak untuk membantu memandikan jenazah, tapi dengan pedoman ini mereka akhirnya mau juga terlibat. Dan pedoman ini bukan sekedar penyakit HIV, tetapi secara universal precaution untuk semua segala penyakit agar tertangani dengan baik. Dan yang terakhir juga ada di samping CD ada buku semacam ini juga sudah beredar di seluruh Banjar. Yang didanai oleh banyak, ini ada yang dari ECUI, dari Pemda, dan dari mana. Tapi kita sudah mengkritik itu. Lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di samping ke desa adat, ini tentu saja yang dilakukan teman-teman LSM, itu ke hotspot. Nah, yang ketiga adalah KSPAN yang saya ceritakan tadi. Jadi KSPAN eksistensinya sudah ada sejak tahun 2000-an, sampai sekarang masih terawat. Jadi setiap tahun kabupaten kota itu melatih refreshing gurunya, kemudian TOT siswanya di masing-masing sekolah, dan setiap tahun juga kabupaten itu menyelenggarakan liga danhilnya, jadi berupa jambore. Jadi di situ ada sharing, ada ada tukar menukar, ada peningkatan kapasitas untuk guru dan untuk pengelolanya di tingkat kabupaten. Kemudian di tingkat provinsi dengan dana APBD juga ada jambore yang lebih besar, yang sebenarnya memfollow yang sama untuk merawat kebersamaan, merawat energi, dan merawat semangat untuk program ID sekolah ini. Nah, ini teman-teman KSPAN sudah dipedomanin, baik buku juknisnya maupun buku pedoman sakunya. Dan kebetulan tahun 2001 ini ada update untuk buku juknis dan buku saku ini, sehingga nantinya biar
ya bukan menyamakan seluruh kabupaten, tetapi bagaimana rule of the game daripada KMPA ini bisa dijalankan tetap efektif secara di lapangannya. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, ya di samping KDPA, KSPAN, dan di populasi kunci, intervensi KIE yang menurut saya juga sangat strategis adalah kita meng-create KJPA ini. Karena dengan KJPA maka ketika kita butuh corong atau mendistribusikan informasi atau melakukan advokasi, KJPA itu adalah partner kita yang sangat baik. Saya pikir efektif sekali karena dia misalnya kekurangan kabupaten kota yang pendanaannya lemah misalnya, itu diadvokasi melalui media ini juga cukup berhasil. Dan KPA Kabupaten Kota dan Provinsi Bali itu juga merawat ini. Jadi kita dalam item programnya kita selalu refreshing teman-teman KJPA, baik sekedar untuk misalnya di Hari AIDS Dunia atau ketika Meran itu kita update mereka, sekaligus juga refreshing untuk pemahaman baru mengenai HIV/AIDS, termasuk yang sekarang misalnya tadi Getting to Zero tadi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jadi ini program pencegahan pada populasi umum itu ya tentu saja teman-teman layanan juga berperan penting karena setiap layanan dia juga memberikan informasi, membagikan kondom, membagikan brosur dan sebagainya. Tetapi kita sangat terbantu dengan tadi KDPA tadi. Jadi edukasi AIDS pada warga Banjar itu jalan dengan sendirinya. Jadi KPA dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota hanya memantau saja, memberikan materi paket informasinya, kemudian yang jalan teman-teman. Dan secara reguler mereka mengupdate pengetahuan mereka, termasuk mensukseskan kalau dulu ada program SUFA tadi ya, kemudian sekarang ada lebih kepada bagaimana menjemput warga yang memerlukan layanan kesehatan itu di tingkat di jaringan 120 puskesmas yang ada seluruh Bali misalnya. Dan pada tahun ini dan tahun lalu itu sebenarnya ada paket program keliling OPD, tapi karena ada pandemi ini kemarin hanya jalan sekitar ya belasan pertemuan secara terbatas. Jadi ini beberapa di antaranya yang ada di foto ini. Lanjut. Nah, tak kalah penting juga sosialisasi dan advokasi dengan teman-teman politisi. Jadi ini juga tidak terlepas dari pendekatan kita melakukan advokasi atau ya sambung rasa dengan teman-teman di anggota dewan, sehingga paling tidak tolong perdanya diupdate, kemudian anggarannya jangan diputus gitu ya, sehingga best practice ala Bali yang ditunjuk yang semula Getting to Zero itu hanya 3 kabupaten kota tadinya, Jakarta Barat, Bali 2 sekaligus Denpasar dan Badung itu tetap jalan. Jadi kita selalu pakai argumentasi bahwa kita sudah menjadi semacam contoh, tapi jangan ini diberangus juga gitu ya. Dan ini ternyata berhasil. Nah, teman-teman sekalian, jadi saya pikir di semua wilayah di Indonesia, bahkan dunia semacam ini, pakai media daring ini memang menjadi semacam tuntutan di era new normal life ini. Jadi betapapun terbatas di lewat udara seperti ini, tapi koordinasi tetap kita bisa jalankan, termasuk tatap muka terbatas, baik pada lingkungan teman-teman OPD maupun LSM di Bali. Dan bersama teman-teman komunitas di sekitar April, Mei, Juni kemarin juga cukup efektif untuk membina atau mengelola semangat teman-teman KDS
yang menjangkau, mendampingi teman-teman komunitas untuk datang ke layanan, termasuk membantu mendistribusikan ARV, itu juga cukup efektif dilakukan dengan media ini. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, lalu dari semua yang kita lakukan, apa hasilnya? Jadi, Bali sebagai contoh sebagai pionir GT2 di Indonesia, untuk zero infection itu ada grafik di atas, itu prevalensi di kalangan pekerja seks itu turun, cukup stagnan sekarang. Kalau yang dulu tahun tahun 2010-an itu masih besar 22,5%, maka sekarang prevalensinya sekitar 15-16 ya. Ya, batas begini. Begitu juga prevalensi PNASU secara nasional maupun Bali itu juga cenderung turun gitu ya. Lanjut. Ya, yang kedua adalah kita berhasil mereduksi stigma secara umum, dan ini memang sulit bagaimana caranya melihatnya, tetapi kita punya beberapa indikator. Yang pertama adalah semakin terbukanya teman-teman komunitas ya, misalnya LSL itu yang tadinya sembunyi-sembunyi ya sekarang sudah ada perkumpulannya, bahkan anak SMA dan mahasiswa itu ada perkumpulannya yang bisa kita jangkau misalnya. Jadi mereka semakin berdaya dan terbuka. Yang kedua, terlibatnya majelis desa adat. Yang tadi saya ceritakan termasuk menyusun buku ini dan mendistribusikan, mengcreate dan mendistribusikan KIE secara adat, itu juga merupakan bagian daripada mereduksi stigma ini. Dan juga meningkatkan komitmen pimpinan dan penanggulangan dalam penganggaran misalnya. Itu karena ada beberapa kabupaten kota, karena ini bukan menjadi masalah penting, tetapi setelah kita advokasi tadi, anggaran tetap acek sampai sekarang, walaupun ya tergantung dari kekuatan APBD masing-masing. Lanjut. Yang ketiga, tentu saja meningkatkan kualitas hidup dari teman-teman audit itu sendiri, audit sendiri. Jika tahun 2006 misalnya, kohort dalam 1 tahun pertama itu 20% ada kematian. 2012 masih 3%, maka sekarang mungkin hanya 1-2% saja. Sudah tereduksi, yang artinya bahwa kualitas hidup teman-teman audit itu sudah sangat baik, dan itu yang perlu kita pertahankan. Mungkin begitu Mas Inang. Jadi saya hanya menampilkan headline gambarnya saja, tapi karena temanya adalah tentang desa adat, KIE pada Promkes dan Toma pada ada di Bali. Saya pikir tadi yang memang kuncinya adalah keberadaan KDBA dan juga keberadaan majelis desa adat ini menunjang dari program ARV. Demikian Mas Inang, terima kasih.